Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 11 Januari 2021 bersama Pastor Stefanus Chandra yang sedang bertugas melayani di Paroki Santo Clemens Mandonga, Kendari. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada Senin 11 Januari 2020 ini adalah Allah yang menyelamatkan. Mari kita buka permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini dan untuk undangan suci-Mu bagi kami semua, agar dilayakkan untuk menjadi pembawa dan pewarta keselamatan dalam jalan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikop bacaan Injil Markus pasal 1 ayat 14-20 akan menjadi dasar kita bermenung pada hari ini. Mari kita bacakan bersama. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus mewartakan dua hal. Pertama, pertobatan atau pembalikan hidup. Dan mewartakan agar kita percaya kepada Injil. Baik kita perhatikan, Injil yang diwartakan oleh Yesus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Injil ini berasal dari kata eu yang berarti kabar dan ahelion atau angelion yang berarti baik. Apa kabar baik yang diwartakan oleh Yesus? Kabar baiknya adalah Allah yang mendekati kita. Allah itu bukan lagi Allah yang transenden, jauh mengatasi kita dan sulit untuk dijangkau, didapati. Ia adalah Allah yang tidak susah ditemui. Yesus atau Yehosua berarti Allah yang menyelamatkan. Ia hadir memberi keselamatannya kepada kita, menawarkannya secara dekat dan praksis. Ini yang pertama, Allah di pihaknya ingin menyelamatkan kita. Pada ayat 16-20 atau pada bagian kedua dari bacaan Injil ini, Yesus memanggil murid-murid perdana. Baik kita perhatikan beberapa hal, bahwa dengan panggilan ini, Allah melibatkan manusia-manusia sederhana dalam karya penyelamatannya. Ia tidak memanggil orang-orang terpelajar di Yerusalem, di pusat dan jantung kehidupan keagamaan Yahudi. Yesus memanggil nelayan-nelayan sederhana yang cenderung miskin di tepi danau Galilea untuk menyertainya. Yesus memanggil orang-orang yang jauh tetapi sangat rindu dan terbuka bagi keselamatan Allah.
Kerinduan itu tercermin dari sikap semua murid perdana yang dipanggil oleh Yesus. Mereka segera meninggalkan aktivitas mereka sebagai nelayan. Ini jelas ketika Petrus dan Andreas, saudaranya, sedang menebarkan jala, Yesus memanggil mereka. Mereka segera meninggalkan aktivitas itu. Ketika Yakobus dan Yohanes membantu ayahnya Zebedeus membereskan jala di dalam perahu, mereka segera mengikuti Yesus, meninggalkan aktivitas ayahnya Zebedeus bersama pekerja lain. Ini tercatat jelas dalam ayat 18 dan 20. Yesus mau bekerja dan memanggil orang-orang yang giat bekerja. Karena waktu ia memanggil murid perdana, Petrus dan Andreas dipanggilnya saat bekerja menebarkan jala, sementara Yakobus dan Yohanes sementara membereskan jala. Dan yang terakhir, panggilan Yesus ini adalah panggilan untuk mengupgrade atau meningkatkan hidup kita. Hidup para nelayan sederhana ini di-upgrade, ditingkatkan. Kemampuan dasar mereka untuk menangkap, menjala ikan dipakai oleh Yesus untuk menjala manusia. Kita seharusnya bersyukur bahwa keselamatan dan Allah yang mewartakan keselamatan itu melibatkan kita dalam karya agung keselamatannya itu. Ia juga menggunakan kemampuan terbaik kita. Maka layaknya para murid perdana, semoga kita bersikap terbuka setiap kali ada momentum pelayanan ditawarkan kepada kita. Entah sebagai lektor, entah sebagai pemazmur, entah sebagai among tamu, entah sebagai juru parkir, atau keterlibatan-keterlibatan lain. Seperti tim gugus COVID sekarang ini ketika kita beribadah. Ada banyak cara untuk melayani Tuhan karena panggilannya hanya satu, panggilan untuk memberi diri. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk undangan suci-Mu bagi pelayanan kudus-Mu. Layakkanlah kami yang penuh salah dan dosa ini untuk melaksanakan kehendak-Mu yang agung itu dalam hidup kami. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.